Muhammad Jamjan. Intelijen AI. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan teks berita yang bertemakan AI yang berjudul Ketika otak manusia beku di era kecerdasan buatan. Terima kasih. Bingung banget jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, hari ini kita akan membawakan berita yang bertemakan AI. AI atau kecerdasan buatan mulai memasuki kehidupan masyarakat di awal abad ke-21. Bertransformasi dari sekedar fiksi ilmiah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Mulai dari asisten virtual yang menjawab pertanyaan kita hingga algoritma yang menyusun rekomendasi berita. AI menawarkan kemudahan dan efisiensi yang tak tertandingi. Namun, di balik janji-janji kemudahan tersebut, tersimpan sebuah kekhawatiran yang kian membesar. Apakah kemudahan yang ditawarkan oleh AI perlahan-lahan sedang membekukan kemampuan kritis dan kreativitas alami otak manusia? Dari otomatisasi tugas menuju otomatisasi pikiran. Konsep otak beku adalah metafora untuk menggambarkan penurunan kemampuan kognitif, berpikir kritis, dan memecahkan masalah karena ketergantungan kepada AI. Ketika kita mendelegasikan tugas-tugas yang membutuhkan analisis mendalam, ingatan, dan proses kreatif kepada mesin otak kita, layaknya otot yang tidak dilatih, beresiko mengalami degradasi fungsional yang berdampak pada kognisi dan pikiran berpikir kritis. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketergantungan pada teknologi digital termasuk AI dapat memicu fenomena yang disebut digital amnesia atau efek buku. Ketika kita tahu mesin pencari atau chatbot AI, otak cenderung tidak lagi berusaha keras untuk menyimpan informasi tersebut dalam memori jangka panjang. Area otak seperti hipokamus yang berperan penting dalam pembentukan memori menjadi kurang terstimulasi. Dampaknya meluas ke kemampuan berpikir kritis. Saat AI memberikan jawaban instan, kita cenderung menerima hasil tersebut tanpa mempertanyakan proses, sumber, atau akurasinya. Proses penalaran yang tadinya menantang otak untuk menyaring, membandingkan, dan mensintesis informasi, fondasi dari kebijakan dan inovasi kini dilewati demi kecepatan. Otak menjadi terbiasa beroperasi dalam mode sistem satu, yang impulsif dan otomatis, mengorbankan kedalaman analisis yang hanya bisa dicapai melalui sistem dua yang lebih lambat dan disengaja. ancaman terhadap kreativitas dan originalitas. Bidang kreatif yang seharusnya menjadi benteng terakhir kecerdasan manusia juga terancam. Chatbot canggih dapat menghasilkan esai, gambar, dan komposisi musik dalam hitungan detik. Meskipun ingin meningkatkan efisiensi, kemudahan tersebut berpotensi mengurangi dorongan untuk mencari ide orisinal dan ekspresi diri yang unik. Ketika penggunaan AI, terutama generasi muda, terbiasa menggunakan template atau keluaran yang dihasilkan AI, mereka berisiko hanya meniru pola yang sudah ada, alih-alih mengeksplorasi konsep baru. Karya menjadi homogen, dan latihan yang diperlukan untuk mengasah keterampilan kreatif seperti membuat draft berkali-kali atau melatih teknik dikesampingkan. Menghindari kebutuhan tempat AI. Secara bidang, AI bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan harus dikuasai. Kunci untuk mencegah otak buku terletak pada perubahan perspektif. Memandang AI sebagai pendamping atau copilot yang memperluas kemampuan manusia, bukan pengganti autopilot yang meniadakan peran manusia. AI sebagai alat bantu bukan pengganti. Gunakan AI untuk tugas-tugas rutin dan mekanis, tapi tetap pertahankan tugas-tugas yang memerlukan inovasi mendalam, empati, dan pemikiran strategis untuk dilakukan oleh manusia.
Latih keterampilan metakognitif. Tanamkan kesadaran untuk selalu mengkritisi dan memverifikasi apa yang diberikan oleh AI. Dorong diri untuk memahami proses di balik jawaban, bukan hanya hasilnya. Kemudian prioritaskan deep work. Alokasikan waktu untuk kerja mendalam, di mana Anda sengaja menjauhkan diri dari AI untuk melatih memori, fokus, dan pemecahan masalah secara mandiri. Kemudian, hasil survei ABGI 2025 terhadap 8.700 responden pengguna AI meningkat dari 24,73% menjadi 27,34% dan 35,49% orang-orang sekarang menggunakan AI setiap hari. Jadi, era kecerdasan buatan menuntut kita untuk menjadi lebih cerdas dalam menggunakan alat kita. Jika kita tidak waspada, kita mungkin menjadi peradaban yang paling berpengetahuan, tapi paling malas berpikir, di mana kecermelangan mesin bersinar, tetapi otak perlahan-lahan menjadi membeku. Ini adalah tantangan yang mendesak bagi pendidikan, pekerjaan, dan masa depan kognisi manusia. Dan yang terakhir, akal adalah cahaya dalam gelapnya kebodohan. AI bisa menjadi lentera, tapi manusialah yang menentukan arah langkahnya. Terima kasih.